Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Teknologi Bidang dan Profesi. Kelompok kami yang beranggotakan Desi Kurnia Anggrahini dengan NIM 201200044 dan Devi Purwatiningsih dengan NIM 201200045 dan saya sebagai Devita Kasaputri dengan NIM 201200046. Yang pertama yaitu teknologi pendidikan sebagai bidang garapan. Teknologi ini merupakan aplikasi ide-ide dan prinsip-prinsip teoretik untuk memecahkan masalah-masalah konkret dalam bidang pendidikan dan pembelajaran. Bidang tersebut meliputi teknik-teknik yang digunakan, aktivitas yang dikerjakan, informasi dan sumber yang digunakan, dan klien yang dilayani oleh para pelaksana dan dalam bidang tersebut. Kemudian, karakteristik teknologi pendidikan sebagai bidang garapan yaitu ada 3. Yang pertama, teknik intelektual. Teknik intelektual adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah atau cara yang digunakan seseorang untuk mencari pemecahan. Definisi teknologi pendidikan menyatakan bahwa teknik intelektual itu strategi kognitif atau proses yang mengendalikan proses berpikir internal, dan dengan demikian ditemukan cara tertentu untuk memecahkan masalah. Teknik intelektual berperan menjembatani antara teori dan aplikasi praktis. Kemudian yang kedua, aplikasi praktis. Aplikasi praktis mencakup usaha merealisasikan atau mengoperasionalkan pikiran, ide, dan proses. Aplikasi itu menghasilkan produk yang dapat dilihat, sebagai misal, seseorang benar-benar melaksanakan eksperimen ilmiah atau melaksanakan kegiatan pengembangan instruksional sesuai dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dalam mengaplikasikan teknik intelektual. Kemudian yang ketiga, keunikan. Menunjukkan bahwa suatu bidang garapan memadukan teknik intelektual dan aplikasi praktis yang diidentifikasi oleh definisi tersebut haruslah merupakan hal yang unik bagi bidang garapan tersebut. Selanjutnya yaitu teknologi pendidikan sebagai profesi. Teknologi pendidikan sebagai suatu profesi merupakan suatu kelompok pelaksana tertentu yang diorganisasikan, memenuhi kriteria tertentu, dan bergabung untuk memenuhi bagian tertentu dari bidang tersebut. Miarso mengemukakan bahwa ciri utama dalam profesi teknologi pendidikan adalah adanya kode etik, pendidikan, dan pelatihan yang memadai, serta pengabdian yang terus-menerus. Karakteristik teknologi pendidikan sebagai profesi. Untuk mendefinisikan teknologi pendidikan sebagai profesi, terlebih dulu harus dipenuhi syarat-syarat untuk mendefinisikan bangunan teoretik dan bidang garapan. Selanjutnya, definisi tersebut harus mencerminkan semua karakteristik profesi lainnya. A. Latihan dan sertifikasi dalam waktu yang lama diperlukan untuk mengembangkan spesialisasi dan teknisi dalam profesi tersebut. Harus ada beberapa ketentuan tentang sifat-sifat latihan, baik melalui peraturan pemerintah maupun melalui suatu sistem akreditasi terhadap lembaga-lembaga latihan. B. Standar dan etika perumusan. Etika menunjukkan bagaimana anggota profesi itu harus bertingkah laku. Seperangkat standar memberikan petunjuk mengenai bahan, peralatan, dan fasilitas yang digunakan oleh orang-orang tersebut. C. Kepemimpinan diperlukan untuk memanfaatkan setepat-tepatnya penemuan-penemuan yang ada sekarang dan melihat kecenderungan di masa mendatang. D. Asosiasi dan komunikasi. Organisasi profesi yang kuat diperlukan untuk mengembangkan dan mengimplementasikan karakteristik lainnya, terutama standar dan etika kepemimpinan dan latihan. Hanya organisasi yang kuat yang dapat memaksakan dengan sesungguh-sungguhnya aplikasi praktis standar dan etika. E. Tanggung jawab profesi. Tidaklah cukup bahwa suatu profesi itu hanya sekedar menggunakan teknik intelektual untuk diaplikasikan secara praktis. Profesi itu harus juga mempertanggungjawabkan penggunaan teknik intelektual tersebut.
Yang ketiga yaitu visi teknologi pendidikan profesi. Profesi dalam teknologi pendidikan tidak hanya memiliki wawasan yang cukup dalam suatu bidang tertentu, tetapi dapat pula mengupayakan peningkatan dalam suatu sumber belajar yang dibutuhkan dalam teknologi pendidikan. Yang keempat yaitu tujuan teknologi pendidikan. Profesi menghasilkan tenaga profesional yang mampu memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja manusia dalam berbagai situasi dan kondisi secara efektif, efisien, dan serasi dengan menggunakan pendekatan teoretika dan praktikal teknologi pendidikan. Tujuan yang dimaksud adalah pendekatan yang sistematis dalam rangka menganalisa dan memecahkan persoalan proses belajar. Yang kelima, yaitu fungsi profesi teknologi pendidikan. Fungsi profesi teknologi pendidikan memfasilitasi kegiatan belajar manusia melalui pendekatan-pendekatan atau cara-cara tertentu. Dengan demikian, profesi teknologi pendidikan dapat menjadikan orang bertambah dalam kegiatan belajar, sekaligus menjadikan orang bertambah cerdas, baik dari jumlah orang yang cerdas maupun mutu dari kecerdasan itu sendiri. Dengan kecerdasan ini berarti akan meningkatkan nilai tambah seseorang sebagai sumber daya manusia, mengatasi masalah belajar baik individu atau kelompok, dan juga akan meningkatkan kinerja. Saya, Desi Kurnia Anggraini, akan menjelaskan tentang tugas pokok teknologi pendidikan profesi. Tugas pokok teknologi pendidikan profesi yakni sebagai berikut. 1. Perancang atau desainer. Tugas ini meliputi mendesain sistem pembelajaran, desain pesan atau strategi pembelajaran, dan karakteristik pembelajaran. 2. Pengembang atau developer. Tugas ini meliputi produksi dan penyampaian teknologi cetak, teknologi audio, visual, teknologi berbasis komputer, dan teknologi terpadu. 3. Pemanfaat atau pengguna atau user. Tugas ini meliputi pemanfaatan media, difusi, inovasi, implementasi, dan pelembagaan, serta kebijakan atau regulasi pemanfaatan media merupakan penggunaan yang sistematis dari sumber untuk belajar difusi. Inovasi adalah proses berkomunikasi melalui strategi yang terencana dengan tujuan untuk diadopsi. 4. Pengelola atau manajer. Tugas ini meliputi pengelola proyek, pengelola sumber, pengelolaan sistem penyampaian, dan pengelola informasi. 5. Penilai atau evaluator. Tugas ini meliputi menganalisis masalah, mengukur yang beracun, patokan, menilai secara formatif dan sumatif. Analisis masalah merupakan kegiatan penentuan sifat dan parameter masalah dengan menggunakan strategi pengumpulan informasi dan pengambilan keputusan. 6. Peneliti. Tugas ini meliputi kegiatan penelitian yang berkaitan dengan teknologi pendidikan. Saya, Desi Kurnia Anggraini, akan menjelaskan tentang posisi teknologi pendidikan profesi. Posisi teknologi pendidikan profesi ini, tenaga profesi ialah tenaga yang mahir, terampil, atau bisa disebut ahli dalam melaksanakan kegiatan pengembangan, perancangan, pemanfaatan, penilaian, serta pengelolaan proses dan sumber untuk belajar. Tenaga teknologi pendidikan profesi mempunyai tanggung jawab kepada peserta didiknya seperti perorangan. Teknologi pendidikan profesi ini tidak jauh dari pendidikan itu sendiri.
tenaga kependidikan yang juga sebagai teknologi pendidikan profesi, berada dalam lingkungan kependidikan. Posisi teknologi pendidikan profesi ini berdampingan dengan adanya profesi-profesi lainnya dalam bidang pendidikan, karena terlihat juga pendidik dikelilingi oleh profesi-profesi lainnya. Saya, Desi Kurnia Anggreni, akan melanjutkan menjelaskan mengenai peranan teknologi pendidikan profesi. Peranan teknologi pendidikan profesi ini dapat dikatakan sebagai peran profesi suatu kelompok pelaksana yang diorganisasikan, memenuhi kriteria tertentu, memiliki tugas tertentu, dan bergabung untuk membentuk bagian tertentu dari bidang tersebut. Setiap profesi harus terpenuhi syarat-syarat teoritik dan bidang garapan untuk bisa menjadi profesi, dan memiliki karakteristik lainnya, yakni pendidikan dan pelatihan yang memadai, adanya komitmen terhadap tugas keprofesionalnya, adanya usaha untuk senantiasa mengembangkan diri sesuai dengan kondisi lingkungan dan tuntutan zaman. Mereka yang berprofesi atau bergerak dalam bidang teknologi pendidikan atau singkatnya disebut teknolog pendidikan, harus mempunyai komitmen dalam melaksanakan tugas-tugasnya, keprofesionalannya, serta terselenggaranya proses belajar bagi setiap orang dengan dikembangkannya serta digunakan berbagai sumber belajar serta perkembangan lingkungan yang memadai. Saya, Desi Kurnia Anggreni, akan melanjutkan menjelaskan tentang penerapan teknologi pendidikan profesi. Teknologi pendidikan profesi merupakan suatu disiplin terapan. Artinya, ia berkembang karena adanya kebutuhan di lapangan, yakni kebutuhan untuk belajar lebih efektif, lebih efisien, lebih banyak, lebih cepat, dan sebagainya. Untuk itu, ada produk yang sengaja dibuat dan ada yang ditemukan serta dimanfaatkan. Namun, perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat akhir-akhir ini dan menawarkan sejumlah kemungkinan yang semula tidak terbayangkan. Namun, pendidikan dalam lingkungan sekolah ini lebih berorientasi kepada teoritis dan menganggap fungsinya adalah untuk mempersiapkan peserta didik untuk masa depan yang siap latih. Padahal dengan semakin berkembangnya kegiatan sosial ekonomi, diperlukan adanya tenaga yang kompeten, lebih banyak dan cepat. Hal ini memicu tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pelatihan serta kursus sebagai upaya pendidikan berkelanjutan yang bersifat terapan. Lembaga-lembaga ini ada yang berdiri sendiri, namun banyak yang merupakan bagian dari organisasi, bisnis, industri, dan publik, serta organisasi pemerintah. Untuk mereka, ini lebih tepat digunakan istilah teknologi pembelajaran, karena mereka lebih berkepentingan dalam membelajarkan orang dalam lingkungan kerja mereka sendiri, atau pembelajaran untuk penguasaan suatu kompetensi tertentu.
Sekian penjelasan materi dari kelompok 4 kelas PAIB mengenai teknologi pendidikan sebagai bidang dan teknologi pendidikan sebagai profesi. Kami memohon maaf apabila terjadi kesalahan-kesalahan dalam penyampaian materi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.